Sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekarang berada pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Bersukacitalah di dalam Tuhan sebab Dia telah menibakan kita di tahun rahmat Tuhan, tahun 2023. Pada kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kami muliakan nama-Mu saat ini karena Engkau yang menuntun kami melewati tahun 2022 dan tibakan kami di tahun anugerah-Mu tahun 2023. Di awal tahun ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33 demikian bunyinya. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita baca hari ini adalah sebuah cerita yang menarik, cerita tentang 12 orang pengintai. Nah, cerita ini dibingkai dalam tema khotbah, memandang kepada Tuhan. Tema ini diletakkan pada awal tahun 2023. Tema ini harus kita pahami dengan baik, saudara sekalian. Sebab jika tidak dipahami dengan baik, kita bisa salah memahami tema ini. Tidak ada manusia yang diizinkan Tuhan melihat wajahnya. Karena itu, tema ini harus kita cermati dengan baik, pahami dengan baik tema ini. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Tuhan berfirman, tidak ada orang yang memandangnya akan hidup. Setiap orang yang memandang wajah Tuhan, dia pasti akan mati. Jadi, memandang kepada Tuhan bukan berarti dalam pengertian mata kita ini memandang wajah Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab kitab suci telah bersaksi bahwa siapapun yang memandang wajah Tuhan, dia pasti akan mati. Dari sini kita mengerti tema memandang kepada Tuhan itu mengandung pengertian mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Atau berkonsentrasi penuh pada apa yang Tuhan
perintahkan kepada kita. Nah, dalam kisah 12 pengintai, dari 12 pengintai, ternyata hanya 2 orang yang benar-benar mengikuti kemauan Tuhan. Hanya 2 orang yang benar-benar memandang kepada Tuhan. 2 orang ini adalah Kaleb dan Yosua atau Hosea. 2 orang ini yang bersungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, berpegang pada sabda Tuhan. Itulah Yosua dan Kaleb. Nah, 12 pengintai, 12 orang yang pergi mengintai tanah Kanaan. Tetapi yang melaporkan kepada Musa dan Harun, hanya 2 orang yang benar-benar memandang kepada Tuhan. Padahal 12 orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang-orang yang terpilih, saudara sekalian. Dari pasal 13 ayat 3, di sana disebutkan bahwa mereka ini adalah kepala-kepala di antara orang Israel. 12 orang pengintai ini adalah pemimpin dari 12 suku di Israel. Jadi ini adalah orang-orang yang punya kepemimpinan yang hebat, punya pengetahuan yang memadai, orang yang ahli. Mereka diutus ke tanah Kanaan untuk mengintai. Dalam bahasa kita sekarang, mereka ini adalah spionase atau intel yang dilepas ke tanah Kanaan dan diharapkan kembali memberikan laporan. Nah, tugas mereka disebutkan di sini. Apa tugas mereka? Ternyata tugas mereka adalah mengamati keadaan negeri itu. Apakah kuat atau lemah? Kemudian jumlah mereka berapa? Perilaku mereka apakah baik atau buruk? Keadaan kota mereka bagaimana? Apakah punya kubu, punya benteng atau tidak? Tanah mereka bagaimana? Apakah gemuk atau kurus? Kemudian intinya mereka harus melaporkan apa saja yang mereka jumpai di negeri itu. Nah, setelah 40 hari atau 1 bulan lebih, datanglah 12 pengintai itu dan melaporkan kepada Musa dan Harun. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-29, kita membaca bahwa laporan mereka pada awalnya positif. Mereka melaporkan memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Itu adalah informasi yang baik, informasi yang benar. Tetapi kemudian informasi selanjutnya, ini informasi yang mencemaskan, informasi yang membuat orang yang mendengarnya takut dan gentar. Perhatikan ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak yang dimaksud adalah orang-orang yang bertubuh raksasa. Kotanya berkubu, sangat besar. Bangsa ini diam di negeri itu. Bangsa ini kuat-kuat. Nah, informasi ini disampaikan oleh 10 pengintai yang mengakibatkan bangsa Israel tidak tentram, ketakutan, dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau kita membaca pasal selanjutnya, bangsa Israel menangis dan meminta kalau boleh mereka kembali ke tanah Mesir. Dengan adanya reaksi yang seperti ini, kita bisa katakan bahwa informasi yang disampaikan oleh 10 pengintai ini benar-benar mempengaruhi pikiran umat Allah kala itu. Mereka sangat percaya bahwa yang mereka hadapi ini adalah bangsa yang kuat, dengan pertahanan yang kuat, dengan perawakan yang tinggi besar, yang disebut
adalah orang enak. Nah, siapa yang berani melawan? Melawan orang-orang yang bertubuh lebih besar daripada kita. Siapa yang berani melawan orang-orang yang disampaikan kekuatannya lebih kuat dari kekuatan kita? Bahkan dalam ayat 32 disebutkan bahwa mereka adalah pemakan manusia. Kemudian 10 pengintai ini mengibaratkan diri mereka seperti belalang. Nah, laporan ini disampaikan kepada Musa dan Harun. Sama mengatakan bahwa sangat masuk akal jika bangsa Israel yang mendengar laporan ini ketakutan, menangis, dan ingin kembali ke Mesir. Karena 10 kepala suku, orang yang sangat mereka percayai, memberikan laporan bahwa kita ini lemah, kita ini tidak akan menang jika melawan orang Kanaan. Nah, saudara sekalian, di saat orang-orang dalam ketakutan, dalam kegalauan, disinilah muncul Kaleb dan Yosua. Kaleb mengatakan ini bahwa kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb mengobarkan semangat, kita maju saja, kita pasti akan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Pertanyaan kita, mengapa Kaleb dan Yosua memiliki semangat yang tinggi bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa Kanaan? Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah, perhatikan pasal 13 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Di sini jelas, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa tanah Kanaan itu akan kuberikan kepada orang Israel. Tuhan memberikan jaminan itu. Tanah itu akan kuberikan kepada orang Israel. Nah, 10 orang yang mengintai melupakan hal ini. Atau dapat kita katakan mereka tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan ini. Tetapi Yosua dan Kaleb berpegang pada janji Tuhan ini. Jadi jika Yosua dan Kaleb semangat dan yakin bahwa mereka dapat mengalahkan orang Kanaan karena mereka berpegang pada janji Tuhan. Jauh sebelumnya, dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan berjanji ada malaikat berjalan di depan untuk menghalau orang Kanaan. Jadi saudara sekalian, karena ada janji Tuhan ini, maka Yosua dan Kaleb menjadi pribadi yang penuh semangat. Mereka sangat yakin mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka akan menduduki tanah Kanaan. Jadi, mereka disuruh mengintai, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada mereka. Kaleb dan Yosua berpegang pada janji itu dan sangat percaya pada janji itu. Dalam pasal 14 ayat 9, Yosua mengatakan, jangan memberontak kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan takut kepada orang Kanaan. Jika dua hal itu dimiliki oleh umat, maka mereka pasti akan menang. Yang pertama, jangan memberontak kepada Tuhan, artinya harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut kepada orang Kanaan, artinya harus berani menghadapi orang Kanaan. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah berfirman. Dan jika kita berpegang pada firman-Nya,
kita pasti akan beroleh kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nah, saudara sekalian, sekarang apa pelajaran yang dapat kita petik sebagai bekal bagi kita melangkah di tahun 2023 ini? Dari ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, melangkahlah dalam keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dari 12 pengintai, hanya 2 orang yang berpegang pada keyakinan itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena mereka berpegang pada janji Tuhan ini, maka hanya Yosua dan Kaleblah generasi yang lahir di Mesir yang diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Sementara 10 orang pengintai kena tulah, kena hukuman dari Tuhan, jatuh sakit dan mati. Mengapa mereka mengalami hal yang tragis ini? Mengapa mereka mendapatkan penyakit yang mengerikan ini? Karena mereka tidak mentaati Tuhan. Mereka tidak mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Ini menjadi catatan penting bagi kita, betapa pentingnya berpegang pada janji Tuhan. Andai kata 12 pengintai berpegang pada janji Tuhan, maka yang masuk tanah Kanaan bukan hanya Yosua dan Kaleb, tetapi seluruh orang Israel pasti akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak berpegang pada janji Tuhan, mereka mengabaikan firman Tuhan, yang mana Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Mereka tidak mempercayai itu. Maka orang-orang Israel yang tidak percaya pada janji Tuhan itu, semuanya dihukum oleh Tuhan dan tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Nah, di sepanjang tahun 2023 ini, mari kita belajar kitab suci. Di sana ada banyak firman Tuhan, ada banyak perkataan Tuhan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita jadikan bekal menjalani kehidupan ini. Pegang itu, percaya itu, dan taatilah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jika kita mempercayai Tuhan, maka kita pasti optimis seperti Yosua dan Kaleb. Mereka menjadi pribadi yang sangat optimis, penuh dengan semangat karena mereka sangat percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, jangan gampang menyerah. Sekalipun kita berhadapan dengan tantangan yang hebat, tetaplah berjuang menghadapinya. Saudara, pernahkah Anda membaca ataupun mendengar kisah tentang seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di tembok rumah? Laba-laba ini memanjat tembok itu, jatuh. Dia memanjat lagi, jatuh. Memanjat lagi, jatuh. Dan ini disaksikan oleh 3 orang laki-laki. Nah, laki-laki yang pertama memberikan komentar seperti ini. Alangkah bodohnya laba-laba ini. Dia pasti tidak akan berhasil. Jika dia terus mendaki tembok itu, tidak mungkin dia bisa membuat sarangnya. Laki-laki yang kedua memberikan komentar yang seperti ini. Alangkah bodohnya laba-laba ini. Seharusnya dia berjalan memutar, kemudian dia naik ke tembok rumah itu, maka dia pasti bisa membuat sarangnya. Kemudian laki-laki yang ketiga memberikan komentar seperti ini. Saya suka dengan laba-laba itu. Sekalipun dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Saya yakin laba-laba ini pasti bisa membuat sarangnya. Nah, saudara sekalian, ada 3 orang menyaksikan peristiwa yang sama. Laba-laba yang mendaki, memanjat tembok, jatuh, memanjat, jatuh, memanjat, jatuh. Tetapi komentar 3 orang ini berbeda. Yang pertama, komentar orang yang pesimis. Dia pesimis laba-laba ini bisa membuat sarangnya. Mengapa dia pesimis?
Karena laba-laba ini memanjat jatuh. Jadi menurut orang ini tidak mungkin laba-laba ini bisa membuat sarangnya. Itu pandangan orang yang pesimis. Yang kedua, ini pandangan orang yang tidak militan, yang tidak mau repot. Jadi dia ingin kehidupan yang instan. Laba-laba ini yang memanjat jatuh, dia tidak suka laba-laba itu dengan pola seperti itu. Harus menggunakan pola yang lain, yang lebih mudah, agar dia dapat membuat sarangnya. Ini cara hidup yang instan. Yang ketiga, komentar orang yang ketiga ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang punya spirit pantang menyerah. Dia suka dengan laba-laba yang memanjat jatuh. Spirit laba-laba itu yang dia tangkap. Dan dia senang dengan itu. Jadi dia melihat hal yang positif di dalam perilaku laba-laba itu. Dia melihat ada semangat yang tinggi di dalam laba-laba itu untuk membuat sarangnya. Nah, dalam menjalani kehidupan, kita acap kali seperti tiga orang ini. Melihat peristiwa yang sama, tetapi cara kita menyikapinya berbeda. Ada yang pesimis, yang meragukan kekuatannya, yang tidak begitu percaya bahwa dia pasti akan berhasil. Ada yang menempuh jalan instan, tidak mau repot, tidak mau berjerih lelah, tidak mau berjuang di jalan itu. Dia lebih suka menggunakan jalan instan, menyogok orang misalnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada orang yang ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, dia tidak gampang mundur. Dia berusaha sedemikian rupa sampai dia dapat mengatasi tantangan itu. Nah, di dalam bacaan kita tadi, kita belajar, jangan gampang menyerah, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan. 10 pengintai sudah menyerah duluan sebelum mereka berperang. Sementara Yosua dan Kaleb, pribadi yang pantang menyerah. Menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini, bertumbuhlah sebagai pribadi yang pantang menyerah. Orang bisa saja meramalkan bahwa tahun 2023 kita akan memasuki krisis keuangan. Kita akan memasuki masa-masa yang sulit. Kita pasti akan memasuki suatu dunia yang benar-benar menyulitkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, berita-berita semacam ini acap kali membuat kita patah semangat. Nah, belajar dari firman Tuhan saat ini, jangan gampang menyerah menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Jadilah pribadi yang militan, yang tidak takut diperhadapkan dengan tantangan sebesar apapun tantangan itu. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, hati-hati menyikapi berita atau informasi yang kita dengar. Sebab ada orang seperti 10 pengintai menyebar teror ketakutan. Tapi ada juga yang seperti Kaleb dan Yosua menyebarkan semangat. Nah, jadilah pribadi penyebar semangat, bukan penyebar teror, bukan penyebar ketakutan. Menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini, bertumbuhlah sebagai pribadi yang menyebarkan semangat, sehingga orang-orang di sekitar kita bersemangat menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Jadi jelas bagi kita, orang yang memandang Tuhan, yang berpegang pada janji Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan, orang itu pasti melangkah dalam keyakinan Tuhan menyertai dia. Orang itu punya semangat juang yang tinggi dalam mengatasi pergumulan kehidupan. Orang itu menjadi penyebar semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Jika engkau memandang pada firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, bertumbuhlah sebagai pribadi yang penuh keyakinan, yang pantang menyerah, dan menjadi penyebar semangat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Selamat bersukacita di tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.